Mengejutkan, hasil putusan Hakim Tunggal dalam sidang pra-peradilan atas Peggy Setiawan yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Putusan majelis hakim dibuat berdasarkan pertimbangannya atas fakta hukum yang telah disodorkan kedua belah pihak dan keterangan sejumlah saksi termasuk saksi ahli yang dihadirkan, ditambah lagi keyakinan ataupun pertimbangan hati nurani hakim sendiri. Pihak Peggy Setiawan selama ini merasa optimis bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Kontras dengan pihak Polda Jawa Barat yang menjadikan Peggy Setiawan seorang kuli bangunan sebagai DPO, ditangkap, ditetapkan tersangka dan juga ditahan. Pihak saksi ahli dari Peggy Setiawan bahkan dalam persidangan sebelumnya menilai penetapan Peggy sebagai tersangka melanggar peraturan Kapolri dan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, banyak pihak yang bersimpati dengan Peggy Setiawan. Lantas seperti apa sebenarnya hasil putusan pra-peradilan atas Peggy Setiawan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hasil sidang pra-peradilan atas Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini mengejutkan banyak pihak. Dan Hakim Tunggal yang memimpin persidangan pra-peradilan ini pun telah menetapkan putusannya. Seperti diketahui, banyak orang, terutama pihak Peggy Setiawan dan yang membelanya serta yang bersimpati dengannya, sangat menantikan hasil putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat hari ini. Lantas, seperti apa hasil putusan sidang pra-peradilan atas Peggy Setiawan pada hari ini? Atas nama Peggy Setiawan, beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hakim, juga kepada seluruh pihak-pihaknya Peggy, juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung Peggy dan mendoakan Peggy, juga seluruh netizen di Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan doa-doanya. Hari ini doa kami bersama kali ini telah terbukti anak-anak saya tidak bersalah. Nah, cukup ya teman-teman, pada intinya alhamdulillah hari ini majelis hakim telah memutus bahwa pra-peradilan kami ini diterima. Terus yang keduanya, sesuai dengan hasil rembukan semalam, hari ini juga kami akan menjemput Peggy ke Polda Jabar. Hari ini juga, karena sudah ditetapkan, sudah diputuskan, dan sudah dibacakan oleh Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman. Secara hukum, ketika sudah ditetapkan dan diputuskan serta dibacakan di pengadilan, maka putusan tersebut sudah berlaku sejak dibacakannya. Jadi hari ini kami akan menjemput langsung Peggy Setiawan ke Polda. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Indonesia dan juga netizen-netizen di seluruh dunia karena membela anak saya dan mendoakan Peggy Setiawan segera bebas. Alhamdulillah doa kalian semua hari ini terjawab. Hari ini juga Peggy Setiawan akan segera dibebaskan dan akan saya jemput bersama tim PH-nya Peggy. Amin. Sudah ada. Hari ini bukan harus kabar pasti harus keluar hari ini juga secara putusan. Kira-kira jam berapa ini Bang akan dijemput Peggy-nya? Sekarang kita langsung. Setelah proses administrasi semuanya di Polda selesai, kami akan bawa pulang Peggy sekarang juga. Putusan sidang pra-peradilan atas Peggy Setiawan melalui Hakim Tunggal pada hari ini pun mendapatkan tanggapan dari kuasa hukum Peggy Setiawan yang selama ini berusaha keras untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cirebon bukanlah pelaku di balik kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki.
di mana Peggy Setiawan seorang kuli bangunan yang pada saat kejadian berdasarkan keterangan beberapa saksi tengah berada di Bandung mengerjakan proyek pembangunan rumah bersama ayah dan juga adiknya serta pamannya. Lantas, seperti apa tanggapan pihak kuasa hukum Peggy Setiawan atas putusan Hakim Tunggal dalam sidang pra-peradilan Peggy pada hari ini? Saya berterima kasih pertama kepada Tuhan Yesus untuk segala kebaikannya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Hakim. Yang ketiga, terima kasih untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo, juga Bapak Prabowo Subianto Presiden terpilih, dan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengawal perkara Peggy Setiawan ini dari awal sampai akhir. Dan hari ini kita melihat bahwa keadilan masih ada di Republik ini. Ternyata keadilan juga untuk milik rakyat kecil, rakyat yang tertindas, rakyat yang miskin. Kita bersyukur punya negara Indonesia tercinta yang kita banggakan dan kita cintai. Terima kasih. PH lagi mau kumpul di posko. Setelah itu kami sedang bersama-sama berunding untuk mau pergi jemput Peggy Setiawan di Polda Jawa Barat untuk segera dibebaskan. Terhadap putusan ini perlu kami tegaskan bahwa ini bukanlah kemenangan kami, bukan kemenangan pihak termohon juga atau sekedar pribadi Peggy Setiawan. Tapi yang pasti bahwa ini adalah kemenangan Indonesia. Hari ini kami mendapat bukti nyata bahwa pengadilan Kota Bandung, berdirinya pilar keadilan sangat kokoh, terbukti kami rasakan keadilan yang kami diberi. Saya mengatakan bahwa pertimbangannya luar biasa. Kami ternyata masih mendapatkan keadilan. Indonesia masih memberikan keadilan kepada orang-orang miskin yang terzolimi. Terima kasih untuk Hakim. Ternyata Hakim Eman Soleman, kami sudah tahu dari sejak awal ketika wartawan wawancara saya selalu bilang bahwa Hakim selalu objektif dalam penilaian kami. Dan kami percaya bahwa masih ada keadilan. Tuhan akan pakai Hakim Eman Soleman untuk menegakkan keadilan di Republik ini, bukan mengadakan keadilan. Oke, Bang, Sebelumnya, pihak Peggy Setiawan asal Cirebon melalui kuasa hukumnya selalu berupaya membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cirebon tidak bersalah, bahkan dinilai sebagai korban salah tangkap. Saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak kuasa hukum Peggy Setiawan Cirebon di sidang pra-peradilan yang bernama Profesor Suhandi Cahaya pun juga mengatakan bahwa penangkapan atas Peggy Setiawan Cirebon melanggar Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121, yaitu menetapkan seorang sebagai tersangka harus punya dua bukti yang cukup. Pertama, bukti permulaan yang mengacu pasal 1 ayat 14 KUHP. Kedua, bukti yang cukup mengacu pasal 21 KUHP. Dan semua itu belumlah terlewati terkait dengan penetapan Peggy sebagai tersangka dan ditahan. Oleh karena itu, Profesor Dr. Suhandi Cahaya menegaskan tidak sesuainya persyaratan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan, maka menimbulkan pertanyaan besar, mengapa penetapan tersangka Peggy Setiawan tetap dilanjutkan padahal tidak sesuai prosedur. Terbukti dengan aksi pihak kejaksaan yang telah mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada Polda Jawa Barat lantaran dinilai belum lengkap. Kalau saya analisis tuh, bahwa sebelumnya kan sudah ada 6 terdakwa yang sudah divonis. Vonisnya hukuman seumur hidup. Dan dianggap ada 3 yang DPO. Nah, dari 3 yang DPO itu, 2 katanya dicabut atau dianggap itu fiktif, yang 2 itu. Nah, kalau yang 2 itu fiktif, kenapa ada Peggy Peron itu kok enggak fiktif? Nah, yang di DPO pada waktu itu adalah Peggy Peron, kenapa yang ditangkap Peggy Setiawan? Peggy Setiawan itu ditangkap oleh Polda Jawa Barat atau Polda Bandung tanpa ada panggilan sebelumnya. Sudah tuh tanpa panggilan 2 kali, atau main tangkap aja dan ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan.
hal ini kan tidak betul kan. Memang penangkapan itu ada di dalam pasal 18 KUHP, 19 KUHP, dan penahanan ada di dalam pasal 21 KUHP kan. Tetapi legal prosedur yang disampaikan oleh Polda Bandung itu mestinya tidak demikian lah. Jadi seakan-akan mencari satu kompensasi untuk pengganti Peggy Peron mesti ditemukan Peggy A atau Peggy B. Jadi dan juga proses penyidikan itu penempatan dia sebagai tersangka itu melanggar Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 dan juga bertentangan dengan putusan MK nomor 121. Nah, kenapa dalam putusan MK itu mesti mempunyai dua bukti yang cukup ya. Bukti pemulaan yang pertama itu bukti pemulaan itu mengacu pada pasal 1 ayat 14 KUHP. Yang kedua bukti pemulaan yang cukup itu mengacu pada pasal 17 KUHP, dan yang ketiga itu adalah bukti yang cukup itu mengacu pada pasal 21 KUHP. Nah, dari tiga ini mesti dia penuhi paling enggak dua persyaratan, dua alat bukti yang cukup atau barang bukti yang cukup. Nah, ini kan nampaknya belum terlewatin atau belum dipenuhi. Kok sudah main tangkap aja begitu kan. Nah, jadi main tangkap, main menetapkan sebagai tersangka. Di dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 untuk menetapkan si A itu sebagai tersangka setelah ada proses pemeriksaan penyidikan, maka mesti ada gelar. Nah, gelar itu katanya informasi yang saya dapat tidak pernah dilakukan. Tahu-tahu di tempat kerja jadi tersangka. Mayor Marwan sebagai salah satu tim kuasa hukum Peggy Setiawan Cirebon begitu yakin bahwa klien mereka Peggy Setiawan Cirebon bukanlah pelaku di balik kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan berencana terhadap Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Karena itu, fokus pihaknya kini selaku kuasa hukum Peggy Cirebon saat ini adalah membebaskan klien mereka dari semua tuduhan dari penyidik selama ini yang mengantar Peggy Setiawan dijadikan tersangka dan ditahan di Polda Jawa Barat, di mana proses penetapannya sebagai tersangka, ditangkap hingga ditahan pun dinilainya tidak sesuai dengan koridor hukum yang ada. Kalau menurut saya ya itu kan penilaian netizen. Tapi kalau kami bicara bukan bicara asumsi, kami bicara hukum. Makanya kalau kami bicara hukum, fakta hukum yang ada, memang Peggy Setiawan klien kami bukanlah pelaku daripada kasus pembunuhan di Cirebon. Nah, bukan bicara asumsi. Kalau itu sah-sah aja, masyarakat sah-sah aja. Kalau sebenarnya kami lebih fokus untuk membebaskan Peggy Setiawan. Enggak ada, kami maksud saya kan mendesak polisi untuk memeriksa itu, tidak. Kami membuktikan, kami hanya untuk si Peggy Setiawan, kami membuktikan pada pengadilan kalau apa yang disangkakan polisi tidak benar. Itu aja. Pengadilan memutuskan. Sah, setuju aja. Setuju aja. Tapi yang jelas tadi kami sampaikan, kalau kami tetap pada koridor, kalau kami membebaskan klien kami ada sesuai dengan hukum. Kalau memang itu ada dari orang lain di pihak lain melaporkan, ya monggo aja. Ya kami berterima kasih. Dan saya ingat Mbak, saya bilang, ingat kata-kata saya. Saya tidak, karena dari awal dulu Mbak, dari awal saya katakan, saya tidak ikhlas pembunuh berkeliaran. Tapi saya tidak ikhlas juga, saya bilang, orang mentang-mentang orang susah dikorbankan, jadikan kambing hitam. Tapi di dalam hukum itu kan ada Mbak dikatakan Mbak, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Putusan sidang pra-peradilan atas Peggy Setiawan pada hari ini pun mengejutkan banyak pihak. Lantas, seperti apa kekecewaan praktisi hukum lantaran Peggy Setiawan Cianjur belum juga diperiksa oleh pihak kepolisian?
Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Agar kasus pembunuhan Vina dan Eki terungkap terang benderang, praktisi hukum Herwanto justru mendesak polisi untuk segera memeriksa Peggy Setiawan asal Cianjur. Desakan itu menyusul tingginya keraguan publik terkait dugaan keterlibatan Peggy Setiawan Cirebon dalam kasus kematian Vina dan Eki. Herwanto justru berpandangan bahwa Peggy Setiawan Cianjur dinilainya sebagai sosok yang diduga pelaku di balik kasus kematian Vina dan Eki. Alasan Herwanto lantaran ketimbang Peggy Setiawan Cirebon, Peggy Setiawan Cianjur lebih memiliki gaya dan fisik yang mirip dengan ciri-ciri DPO polisi. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur menurutnya memiliki latar belakang sebagai anggota geng motor. Atas dugaannya tersebut, Herwanto pun telah membuat laporan ke Mabespori. Ya, yang pertama, ya karena memang namanya bisa kita katakan 100% sama. Yang pertama. Yang kedua, dia tinggal di Jawa Barat juga. Nah, yang lebih menguatkannya lagi, ternyata dia adalah anggota dari Monreker, anak motor. Nah, itu bisa dipastikan tuh. Kalau nggak salah justru dia sekretarisnya di anggota motor Monreker itu. Kenapa saya kemarin menyampaikan itu ke pihak Mabespori? Nah, karena pihak kepolisian kan kemarin sudah mengumumkan bahwa siapa saja masyarakat yang punya informasi dan lain sebagainya, mereka membuka diri. Nah, sekarang saya mau membuktikan, saya sampaikanlah itu. Netizen kenapa dia bisa mengarah ke Peggy Setiawan yang ada di Cianjur? Nah, yang menguatkan ini kan pertama memang dia anak motor tadi kan, Monreker. Kemudian dia punya banyak massa. Nah, kemudian juga awalnya memang orang menduga bahwa ini jangan-jangan anak pejabat. Kan logikanya nggak mungkin kalau perkara bisa tidak berjalan atau ada DPO tidak bisa ditangkap. Itu kan potensi pasti orang memiliki kekuatan kan. Siapa yang memiliki kekuatan di daerah itu? Ya tentu penguasa kan. Nah, ini ada dugaan memang mantan bupati atau Kapolres atau apa, ini dugaan kan. Nah, tetapi ternyata memang begitu netizen ini menyelidiki dari Facebook, dari media sosial lainnya, nah ternyata memang mengarah ke beliau. Yang lebih menguatkan lagi ternyata namanya Peggy Setiawan. Herwanto mengaku kecewa karena sejak ia melaporkan Peggy Setiawan Cianjur pada tanggal 3 Juli hingga saat ini, Peggy Cianjur pun belum juga dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian. Pasalnya, banyak kecurigaan yang mengarah kepadanya. Apalagi Peggy Setiawan Cianjur juga memiliki ciri yang sama dengan DPO, hingga Herwanto pun juga meminta dilakukan tes DNA terhadap Peggy Setiawan Cianjur. Dan jika benar bukan ia pelaku di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki, maka hidupnya tidak terus terganggu oleh munculnya dugaan keterlibatan dirinya. Peggy Setiawan Cianjur bisa dibersihkan namanya dan tidak diusik ataupun disangkut pautkan kembali pada kasus kematian Vina dan Eki. Kalau dia tidak mau meriksa Peggy Cianjur, Peggy Setiawan yang di Cianjur, dia ngomong gitu. Jangan ngasih clue-clue aja gitu. Langsung tegas saja bahwa kami tidak akan meriksa, kami yakin, ngomong aja, nanti kita tinggal follow up lagi gitu kan, ya, follow up lagi dengan ya artinya tindakan-tindakan yang lain gitu. Ya silakan aja pihak penyidik ya dengan tegas lah, jangan ngomong mengasih clue-clue yang ngambang-ngambang itu, tegas saja. Kita juga tegas ya, pihak polisi juga harus tegas itu. Jangan ya, pihak polisi juga harus belajar lah dari pengalaman. Masa begitu terus jawabannya, ini tambah lagi yang di Padang semua, ini bagaimana pihak polisian ini kan? Peggy Setiawan yang ada di Cianjur.
Nah ini juga kan salah satu tujuannya agar terciptanya ketertiban. Kenapa agar terciptanya ketertiban? Ya masa pihak kepolisian nggak tahu? Ya tanggapan saya kalau dia memang meresponnya tidak ada respon, ya saya kecewa berat. Mengejutkan, desakan praktisi hukum Herwanto terhadap polisi agar memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Lantas, seperti apa desakan utama Hotman Paris Hutapea agar kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa terungkap terang benderang? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Hotman Paris Hutapea pun tetap meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta independen agar mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Menurut pihak Hotman Paris, jika Peggy Setiawan diadili di pengadilan, maka kasus ini pun tetap tidak akan terungkap dengan terang. Di mata Hotman Paris, dikembalikannya berkas perkara Peggy Setiawan oleh pihak kejaksaan kepada pihak kepolisian Polda Jawa Barat karena dinilai belum lengkap dan dinilainya sebagai pertanda baik. Bahkan menurutnya, sebaiknya pihak kejaksaan pun memerintahkan penyidik di kepolisian untuk melakukan BAP ulang atas para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, baik yang kini masih menjalani masa hukuman penjara maupun yang telah dibebaskan dengan didampingi pengacara dan juga LPSK untuk mencari tahu siapa dalang sebenarnya dari kasus ini. Hal itu pun perlu dilakukan. Jangan sampai yang dihukum justru bukan pelaku dan malah pelaku sebenarnya justru terbebas dari jerat hukum. Karena kalau Peggy diadili dan kalau nanti Peggy dinyatakan bersalah, maka akan ada 2 putusan pengadilan yang bertentangan berdasarkan BAP yang berbeda. Tahun 2016 disebutkan pelakunya 11, tapi tahun 2024 di BAP disebutkan 2 dari 11 ini, yaitu yang DPO dinyatakan fiktif. Dan pertentangan kan? Pertentangan yang kedua tahun 2016 disebutkan bahwa Peggy ini adalah pelaku kata para saksi, tapi di BAP 2024 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku. Di tahun 2016 disebutkan tidak ada pelaku yang fiktif, tapi sekarang ada fiktif. Di tahun 2016 disebutkan 2 DPO inilah yang mengantarkan mayatnya ke flyover, ikut memerkosa, tapi 2024 disebutkan fiktif. Jadi kalau kasus Peggy diadili akan menimbulkan semakin buram, semakin pertentangan kasus. Jadi mendingan kejaksaan meminta agar kasus 2016 disidik ulang, diperiksa, bahkan kami minta agar dibentuk tim pencari fakta untuk mencari sebenarnya apa kejadiannya. Membawa Peggy pengadilan bukan membuat persoalan menjadi jelas, malah akan menimbulkan putusan pengadilan yang saling bertentangan nanti, menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Presiden Jokowi tidak menggubris pendapat abang tentang pembentuk. Ya. Kecewa juga nggak sih bang? Tanya aja beliau, siapa yang gak kecewa? Kecewa lah ya. Ini kasus tidak bisa lagi dibongkar kalau hanya dengan jalur KUHAP, kalau hanya dengan jalur persidangan Peggy, tidak akan terbongkar. Satu-satunya harus dibentuk tim pencari fakta dari universitas kalau memang mau ditemukan pelaku sebenarnya. Membawa kasus Peggy buru-buru ke persidangan itu hanya taktik agar kasus ini seolah-olah selesai. Padahal masyarakat semakin bingung karena nanti akan ada 2 putusan pengadilan yang saling bertentangan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen.
Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.